Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan kami, channel JJG Story. Sebelum lanjut, mari kita tulis salawat di kolom komentar. Semoga menjadi salah satu saksi amal ibadah kita kelak nanti. Kali ini kita akan menceritakan kisah yang tentu saja menggemparkan untuk didengar. Bagaimana kisahnya? Tetap di JJG Story. Kali ini ada kisah yang sangat mengejutkan. Seorang anak manusia hidup bersama seekor ular sanca ganas di tengah hutan. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan hutan, tangisan seorang bayi perempuan membelah keheningan malam. Suara itu, meski lemah dan rapuh, seolah memanggil perhatian bintang-bintang yang berkelap-kelip di atas langit gelap. Bayi itu baru saja dilahirkan ke dunia, dunia yang tampaknya sudah memusuhi keberadaannya bahkan sebelum ia sempat membuka mata. Di dalam sebuah rumah kayu yang sederhana, seorang pria duduk di lantai, wajahnya tenggelam dalam bayangan remang dari nyala lampu minyak. Tangannya mencengkeram erat ujung kain lusuh yang ia gunakan untuk menyeka peluh di dahinya, namun tak mampu menghentikan getaran amarah dan kesedihannya. Di depannya, terbaring tubuh istrinya yang kaku dan dingin, diselimuti kain putih seadanya. Wanita itu telah menyerahkan hidupnya demi kelahiran sang anak, meninggalkan pria itu dalam kekosongan yang tak terperi. Ini semua karena dia, bisiknya penuh kebencian, menatap bayi yang meringkuk di pelukan nenek tua, satu-satunya orang di rumah itu yang masih bisa berdiri tegak menghadapi kenyataan. Nenek itu, seorang wanita dengan rambut putih seperti perak dan kulit yang penuh kerutan kehidupan, menatap bayi itu dengan tatapan penuh kasih, meskipun matanya masih berair karena kehilangan anak perempuannya. Tangannya gemetar saat menggendong bayi itu, bukan karena lemah, tapi karena beban emosi yang begitu besar. Ia tahu bahwa sejak saat itu, ia harus menjadi perisai bagi cucunya. Ini bukan salahnya, nak, kata nenek itu lembut, mencoba menenangkan anak laki-lakinya yang sedang dihancurkan oleh duka. Dia adalah bagian dari istrimu. Dia adalah warisannya. Namun, kata-kata itu bagai angin lalu. Sang ayah bangkit dengan tergesa, menjauh dari mereka. Aku tidak bisa melihatnya. Aku tidak bisa, suaranya parau, nyaris seperti raungan binatang terluka. Setiap kali aku melihat bayi itu, aku hanya ingat bagaimana dia merebut istri yang kucintai. Nenek tua itu hanya menghela napas panjang, tak ingin memperkeruh suasana. Ia tahu bahwa waktu adalah satu-satunya obat bagi luka yang begitu dalam. Tapi hatinya tidak bisa berhenti bertanya-tanya, apakah pria itu akan pernah menerima cucunya? Hari-hari berlalu dengan lambat di desa itu, seperti embun yang enggan meninggalkan dedaunan di pagi hari. Tangisan bayi seringkali menjadi satu-satunya suara yang terdengar dari rumah kecil di tepi hutan itu. Ayahnya, yang dulunya seorang pria hangat dan pekerja keras, kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah, menebang kayu atau sekadar melangkah tanpa tujuan di antara pepohonan yang tinggi menjulang, menghindari bayi yang ia anggap sebagai kutukan. Di sisi lain, nenek itu menjadi dunia kecil bagi bayi perempuan tersebut. Tangannya yang keriput dengan sabar menyuapi, meninabobokan, dan menghibur cucunya. Setiap kali bayi itu tertawa atau menggenggam jari-jarinya dengan tangan kecil yang lembut, nenek itu merasa bahwa hidupnya, meskipun sulit, masih memiliki tujuan. Tetapi, tidak ada yang bisa memungkiri kenyataan bahwa usia nenek itu semakin senja. Tubuhnya yang rapuh seringkali memprotes pekerjaan-pekerjaan berat yang harus ia lakukan untuk memastikan cucunya tetap hidup. Ada malam-malam di mana ia hanya bisa duduk di tepi ranjang, mengelus kepala bayi itu, sambil menangis dalam diam, bertanya kepada Tuhan mengapa semua ini harus terjadi. Di luar sana, desa itu sendiri seperti terperangkap dalam waktu. Hanya ada beberapa keluarga yang tinggal di sana, hidup sederhana dengan bercocok tanam atau berburu di hutan. Kehidupan mereka damai, tetapi penuh tantangan, terutama ketika musim dingin tiba. Dan di tengah perjuangan itu, cerita tentang bayi perempuan yang kehilangan ibunya saat lahir mulai menyebar di antara penduduk desa. Beberapa memandangnya dengan kasihan, melihatnya sebagai korban dari nasib yang kejam. Tapi ada juga yang berbisik-bisik, mengatakan bahwa bayi itu membawa pertanda buruk, sebuah kutukan yang akan membawa bencana bagi desa mereka. Desas-desus itu, meskipun tidak langsung menyentuh bayi tersebut, seolah menjadi kabut tebal yang menyelimuti rumah kecil itu. Bahkan neneknya, yang berusaha sekuat tenaga untuk melindungi cucunya, tidak bisa menghindari tatapan penuh prasangka dari para tetangga setiap kali ia berjalan ke pasar untuk membeli kebutuhan. Namun,
di balik semua cobaan itu, bayi perempuan itu tumbuh. Meski lingkungannya penuh dengan penderitaan dan kesedihan, ada kekuatan dalam dirinya yang seolah melawan semua itu. Mata kecilnya yang bulat dan hitam seringkali memancarkan cahaya, seperti bara api kecil yang terus menyala meski angin berhembus kencang. Dan di suatu malam yang gelap, saat nenek itu duduk di samping tempat tidur dengan cucunya yang tertidur lelap di pelukannya, ia berbisik pelan, "Kamu adalah cahaya di tengah gelap, cucuku. Jangan biarkan mereka memadamkan cahayamu." Malam di desa kecil itu selalu sama, gelap, dingin, dan sunyi. Namun, di rumah kecil di tepi hutan, sunyi itu seringkali dipecahkan oleh suara langkah kaki yang berat dan goyah, disusul pintu yang dibanting dengan kasar. Ayah bayi itu kembali, dengan napas yang penuh bau alkohol dan tubuh yang nyaris ambruk ke lantai. Botol arak murahan tergenggam erat di tangannya, setengah kosong, berisi racun yang ia gunakan untuk membakar rasa sakitnya sendiri. Di sudut ruangan, nenek tua itu berjongkok di depan tungku kecil, menyalakan api untuk menghangatkan susu bagi cucunya yang terus menangis. Tangannya gemetar, tidak hanya karena kelelahan tetapi juga rasa takut pada anak laki-lakinya sendiri, yang semakin hari berubah menjadi sosok yang ia nyaris tak kenali lagi. "Kamu tidak berguna," teriak sang ayah tiba-tiba, matanya memerah seperti api yang menyala dalam kegelapan. "Untuk apa kamu repot-repot memberinya makan? Dia hanya kutukan." Nenek itu menghentikan tangannya sejenak, lalu menoleh dengan tatapan yang penuh kelelahan. "Kamu tidak boleh berkata begitu, Nak. Dia adalah darah dagingmu." "Aku tidak peduli," balas pria itu dengan kasar, melempar botol araknya ke lantai. Bunyi pecahan kaca memecahkan keheningan malam, membuat bayi itu menangis semakin keras. "Dia merebut istriku. Dia menghancurkan hidupku. Dan sekarang aku terjebak di neraka ini setiap hari karena dia." Tangisan bayi semakin nyaring, seperti sebuah protes kecil terhadap dunia yang telah begitu keras padanya. Nenek tua itu bangkit dengan susah payah, menghampiri cucunya yang terbaring di keranjang kecil di dekat dinding. Ia mengangkat bayi itu ke pelukannya, mencoba menenangkan dengan usapan lembut di kepala kecilnya. "Sudah, sayang, sudah. Nenek ada di sini," bisiknya lembut, meski hatinya seperti diremas-remas oleh kata-kata anaknya sendiri. Dengar tangisannya, sang ayah mendekat, suaranya semakin melengking, penuh amarah dan kepahitan. "Dia seperti iblis kecil yang datang untuk menghukumku." "Cukup," suara nenek itu meninggi, sesuatu yang jarang sekali terjadi. Tatapannya yang biasanya penuh kelembutan kini berubah menjadi keras seperti batu. "Dia tidak meminta dilahirkan ke dunia ini. Dia tidak meminta kehilangan ibunya. Dan dia pasti tidak meminta ayah seperti kamu." Pria itu terdiam sejenak, terkejut oleh keberanian ibunya yang selama ini hanya diam dan menahan. Tapi rasa mabuk dan kemarahannya terlalu dalam untuk meresapi makna kata-kata itu. Ia hanya mendengus, lalu berjalan sempoyongan menuju sudut ruangan yang lain, membiarkan dirinya jatuh ke atas tikar lusuh yang menjadi tempat tidurnya. Malam itu berakhir seperti banyak malam sebelumnya, nenek itu menghabiskan waktunya untuk menenangkan bayi yang menangis, sementara sang ayah tenggelam dalam tidur mabuknya. Tapi jauh di dalam hati nenek itu, ia tahu bahwa keadaan ini tidak bisa terus berlanjut. Jika pria itu tidak menemukan jalan untuk menyembuhkan lukanya, ia takut bahwa suatu hari nanti kemarahan itu akan mengarah langsung pada cucunya yang tak berdosa. Hari-hari berikutnya, kehidupan berjalan dengan pola yang sama. Ayah bayi itu menghabiskan siangnya dengan bekerja di hutan, memotong kayu atau memungut ranting kering untuk dijual, tetapi penghasilannya selalu dihabiskan untuk arak murahan di kedai kecil di desa. Setiap malam, ia kembali ke rumah dalam keadaan mabuk, mengabaikan tangisan anaknya yang kelaparan, sementara neneknya dengan susah payah mencoba memberikan yang terbaik dari apa yang ia miliki. Tetapi kehidupan semakin sulit. Musim hujan mulai tiba, membuat kayu basah dan sulit dijual. Tanaman yang nenek tanam di kebun kecil di belakang rumah tidak tumbuh dengan baik karena tanah yang terlalu becek. Persediaan makanan menipis, dan nenek itu seringkali harus menahan lapar demi memastikan cucunya mendapatkan makanan yang cukup. Di suatu malam yang basah dan dingin, ketika hujan deras turun di luar, nenek itu menyadari bahwa persediaan kayu untuk tungku sudah habis. Bayi itu menangis tanpa henti karena kedinginan, tubuh mungilnya menggigil di bawah selimut tipis. Dengan hati yang berat, nenek itu mengenakan selendang tua dan bersiap keluar untuk mencari kayu bakar di sekitar rumah. "Kemana kamu pergi?" suara berat anak laki-lakinya terdengar dari sudut ruangan. Ia duduk di sana, dengan sebotol arak di tangannya, matanya setengah tertutup oleh mabuk. "Mencari kayu bakar," jawab nenek itu singkat. Pria itu tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan dalam tawanya.
Untuk apa repot-repot? Bayi itu tidak akan bertahan lama. Lebih baik kamu menyerah saja. Nenek itu berhenti di ambang pintu, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tetapi karena rasa marah yang ia pendam selama ini. Ia berbalik dan menatap anaknya dengan tajam. Kamu mungkin sudah menyerah pada hidupmu, nak. Tapi aku belum. Dan aku tidak akan pernah menyerah pada cucuku. Dia adalah harapan terakhir kita, dan aku tidak akan membiarkan kebencianmu menghancurkannya. Pria itu tidak menjawab, hanya memalingkan wajahnya, seolah menghindari kebenaran yang baru saja dilemparkan ke arahnya. Nenek itu melangkah keluar ke dalam hujan, membiarkan air mengguyur tubuhnya yang lemah. Ia mengumpulkan ranting-ranting basah, mencoba mengeringkannya di bawah atap kecil sebelum membawanya kembali ke dalam rumah. Ketika akhirnya api kembali menyala di tungku, ia duduk di samping cucunya, memeluk bayi itu erat-erat, dan membisikkan doa dalam hati. "Bertahanlah, sayang," katanya dengan suara bergetar. "Bertahanlah untuk nenek." Malam itu, ketika nenek tua itu tertidur dengan cucunya di pelukannya, sang ayah duduk di sudut gelap ruangan, menatap mereka dengan mata yang kosong. Ada sesuatu yang bergejolak dalam dirinya, sebuah rasa bersalah yang samar, seperti bara kecil yang terkubur di bawah abu. Tapi seperti biasa, ia menenggelamkan perasaan itu dengan seteguk arak, membiarkan dirinya tersesat dalam kehampaan. Di luar, hujan terus mengguyur, seolah langit pun turut menangisi nasib keluarga kecil itu. Hujan telah reda, meninggalkan jejak genangan di tanah desa yang berlumpur. Pagi itu, udara terasa lembab dan berat, seperti beban yang menekan dada nenek tua itu. Ia duduk di depan tungku kecil, menatap api yang meredup dengan tatapan kosong. Tubuhnya lelah, tidak hanya oleh usia, tetapi juga oleh kekhawatiran yang terus menggerogoti pikirannya. Bayi perempuan itu tertidur di keranjang kayu, napasnya lembut dan tenang. Wajah mungilnya terlihat damai, tak menyadari kerasnya dunia yang sedang ia tempati. Nenek itu mengulurkan tangan, menyentuh pipi cucunya yang halus dengan jemarinya yang keriput. Hatinya dipenuhi oleh cinta yang dalam, tetapi juga oleh ketakutan yang perlahan tumbuh semakin besar. Ia tahu, jika keadaan terus seperti ini, cucunya tidak akan bertahan. Sang ayah semakin hari semakin keras. Ada malam-malam di mana amarahnya meledak, bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi dengan melemparkan barang-barang ke sembarang arah. Meski sejauh ini nenek selalu berhasil melindungi cucunya, ia tidak yakin berapa lama lagi ia bisa terus melakukannya. Tubuhnya semakin lemah, dan waktu seolah sedang berlomba dengannya. Di suatu pagi yang dingin, ketika sang ayah masih tertidur karena mabuk malam sebelumnya, nenek itu memutuskan bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hatinya berat, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Ia akan membawa cucunya pergi, jauh dari desa ini, untuk dititipkan kepada saudara perempuannya yang tinggal di kampung seberang hutan. Saudara itu adalah seorang wanita baik hati yang hidup dengan tenang bersama suaminya, jauh dari kerumitan hidup di desa ini. Setelah meyakinkan dirinya, nenek itu mulai bersiap-siap. Ia mengemas beberapa pakaian bayi, beberapa potong roti kering yang tersisa, dan sebotol kecil susu kambing. Semua itu ia masukkan ke dalam tas tua yang telah ia gunakan bertahun-tahun. Ia tahu bahwa perjalanan itu akan sulit, terutama untuk tubuhnya yang renta, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Saat ia menggendong bayi itu dan bersiap melangkah keluar, langkah kaki berat terdengar dari belakang. Sang ayah, dengan wajah kusut dan napas yang masih bau alkohol, berdiri di ambang pintu. Matanya menyipit, menatap ibunya dengan curiga. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara serak. Nenek itu menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Aku ingin membawa bayi ini keluar sebentar, mencari udara segar." "Jangan bohong padaku," balas pria itu tajam, melangkah mendekat. "Kamu mau membawanya pergi, bukan? Mau meninggalkanku sendirian di sini?" Hati nenek itu berdegup kencang, tetapi ia tidak mundur. Ia menatap anaknya, matanya penuh keteguhan yang tidak tergoyahkan. "Aku melakukannya karena aku ingin dia selamat. Kamu tahu, nak, kamu tahu bahwa dia tidak akan bertahan jika terus di sini. Kamu terlalu marah, terlalu hancur, dan aku tidak bisa lagi melindunginya sendirian." "Dia anakku," bentak pria itu, matanya memerah, mungkin karena mabuk, mungkin karena amarah. "Kamu tidak berhak mengambilnya dariku." "Lalu apa yang akan kamu lakukan untuknya?" balas nenek itu dengan nada tajam, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. "Apa kamu akan memberinya makan? Memberinya cinta? Menjaga agar dia tetap hidup? Atau kamu hanya akan terus mabuk, melupakan tanggung jawabmu, dan menyalahkannya atas sesuatu yang bukan salahnya?" Kata-kata itu seperti tombak yang menghunjam hati pria itu.
Untuk sesaat, ia terlihat ragu. Tetapi kemudian ia menggeleng, menghapus keraguan itu dengan kemarahan yang kembali meluap. "Kamu tidak bisa membawanya pergi," teriaknya. Tanpa berkata apa-apa lagi, nenek itu menggenggam bayi itu erat-erat dan berlari keluar dari rumah. Langkahnya tertatih-tatih, tetapi ia memaksa dirinya untuk terus berjalan. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara anaknya yang berteriak, memanggilnya untuk kembali. Tetapi nenek itu tidak berhenti. Ia tahu bahwa jika ia berhenti, ia tidak akan pernah memiliki keberanian untuk mencoba lagi. Hutan yang gelap dan lebat menyambutnya dengan dingin. Cabang-cabang pohon yang basah oleh hujan semalam menyentuh kulitnya seperti jari-jari yang mencengkeram, tetapi ia tidak peduli. Ia terus berjalan, melawan rasa sakit di lututnya dan rasa lelah yang semakin menumpuk. Di belakangnya, suara langkah kaki anaknya mulai terdengar semakin dekat. Pria itu mengejarnya, dengan teriakan penuh amarah. "Kembalikan dia! Kembalikan anakku!" Nenek itu menoleh sekilas, melihat bayangan anaknya yang semakin mendekat. Ia tahu bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan kekuatan anak laki-lakinya, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, ia terus berlari, mendekap cucunya erat-erat di dadanya. Namun, tubuh tuanya akhirnya menyerah. Kakinya tersandung akar pohon yang menonjol dari tanah, membuatnya terjatuh ke tanah yang basah. Bayi itu menangis keras, suaranya menggema di antara pepohonan. Sang ayah akhirnya menyusul mereka, berdiri di atas tubuh ibunya yang terbaring lemah di tanah. Wajahnya dipenuhi kemarahan, tetapi ada juga sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah rasa bersalah yang mulai merayap masuk, meski ia mencoba mengabaikannya. "Kamu tidak akan membawanya pergi," katanya dengan suara rendah, tetapi penuh ancaman. Nenek itu, meskipun terbaring lemah, tetap menatap anaknya dengan tatapan penuh tekad. "Nak," katanya dengan suara lemah, "kamu harus melepaskannya. Jika kamu benar-benar mencintainya, biarkan dia pergi. Berikan dia kesempatan untuk hidup." Pria itu terdiam. Kata-kata ibunya seolah menghentikan waktu, membuatnya merenungkan segala hal yang telah ia lakukan. Tangisan bayi itu menjadi latar belakang dari keheningan yang tiba-tiba melingkupi mereka. Untuk pertama kalinya, pria itu menatap wajah anaknya dengan sungguh-sungguh. Wajah kecil itu, meski basah oleh air mata, mengingatkannya pada istrinya yang telah tiada. Dan di dalam tatapan itu, sesuatu di dalam dirinya retak, dinding kebencian yang selama ini ia bangun perlahan runtuh. Aku tidak tahu harus bagaimana," katanya akhirnya, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu caranya menjadi ayah. Itulah sebabnya aku ingin membawanya," jawab nenek itu pelan. "Dia membutuhkan seseorang yang tahu caranya. Dan kamu membutuhkan waktu untuk menyembuhkan dirimu sendiri." Pria itu menunduk, kepalan tangannya mengendur. Akhirnya, ia berlutut di samping ibunya dan berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, "Pergilah. Tapi pastikan dia selamat." Air mata mengalir di wajah nenek itu, campuran antara kesedihan dan kelegaan. Dengan bantuan anaknya, ia bangkit kembali, melanjutkan perjalanan menuju kampung seberang hutan. Dan untuk pertama kalinya, pria itu berdiri di sana, menatap kepergian mereka, bukan dengan kebencian, tetapi dengan rasa harap yang ia bahkan tidak sadari masih ada di hatinya. Di kejauhan, burung-burung hutan mulai bernyanyi, seolah merayakan awal dari sesuatu yang baru. Langit mulai meredup, warnanya berubah menjadi jingga dan abu-abu, menandakan malam akan segera tiba. Hutan lebat di seberang desa tampak tak bersahabat, penuh dengan bayangan gelap dan suara-suara yang mencekam. Di tengah hutan itu, nenek tua yang rapuh melangkah dengan tertatih-tatih, berjuang melindungi cucunya yang terus menangis. Setiap tangisan bayi itu seperti belati kecil yang menusuk hatinya, bukan hanya karena ia tahu cucunya lapar, tetapi juga karena ia sadar bahwa kekuatannya semakin terkikis. Bayi itu didekapnya erat-erat, tubuh mungil itu dilindungi dengan selimut lusuh yang semakin basah oleh keringat nenek. Udara di hutan terasa lembab dan pengap. Serangga malam mulai berdengung, bersiap keluar untuk menyambut kegelapan. Tetapi nenek itu terus berjalan, meskipun tubuhnya terasa seakan menjerit meminta istirahat. Di depan mereka, suara aliran sungai mulai terdengar. Itu adalah sebuah sungai besar, dengan arus yang deras dan dingin, mengalir memotong hutan. Sungai itu menjadi penanda bahwa mereka hampir sampai di kampung seberang. Harapan kecil menyala di hati nenek. Tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk melangkah lebih jauh. Kakinya yang gemetar berhenti di tepi sungai, dan ia jatuh berlutut di atas tanah yang keras. Tangannya gemetar saat ia mencoba menenangkan bayi yang terus menangis, tetapi suaranya terdengar serak dan lemah. "SHH, jangan menangis, sayang,"
nenek di sini, namun, tubuh nenek mulai menggigil. Dadanya sesak, napasnya tersengal, dan keringat dingin membasahi dahinya. Ia tahu, dalam hati yang paling dalam, bahwa ia tidak akan bisa melanjutkan perjalanan ini. Nenek itu menatap wajah kecil cucunya, matanya dipenuhi air mata. Dengan susah payah, ia menyandarkan punggungnya ke pohon besar di dekatnya. Tubuhnya yang lemah bergetar, dan ia tahu bahwa waktunya telah tiba. "Maafkan nenek, sayang," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Nenek tak bisa melindungimu lebih lama lagi. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia meletakkan bayi itu di atas daun-daun besar yang ia tata dengan hati-hati, seperti tempat tidur kecil. Ia merapikan selimut yang membungkus tubuh mungil itu, lalu membisikkan doa terakhirnya ke langit malam yang mulai gelap. "Nenek mohon, siapapun yang mendengar, lindungi dia. Jangan biarkan dia sendirian di dunia ini." Setelah itu, nenek itu perlahan memejamkan matanya. Napas terakhirnya keluar bersama dengan doa yang tersisa di hatinya. Tubuhnya yang renta menjadi diam, bersandar pada pohon besar yang kini menjadi saksi kepergiannya. Bayi itu menangis, suaranya menggema di tengah hutan yang sunyi. Tangisan itu terdengar memilukan, memecah keheningan malam. Di antara pepohonan yang gelap, seekor ular sanca besar mendengar suara itu. Ular itu adalah penguasa hutan, makhluk yang telah hidup di sana selama puluhan tahun. Tubuhnya besar dan kuat, sisiknya berkilauan seperti batu basah di bawah cahaya bulan yang samar. Dengan gerakan lambat dan melingkar, ular itu bergerak mendekati sumber suara. Lidah bercabangnya menjulur keluar, mencium aroma asing yang bercampur dengan udara malam. Suara tangisan bayi itu membangkitkan rasa penasaran, tetapi juga naluri berburu. Ia meluncur melalui dedaunan yang basah, semakin dekat ke tempat di mana bayi itu terbaring sendirian. Bayi itu terus menangis, tidak menyadari bahaya yang mendekat. Tubuh kecilnya menggeliat di atas daun-daun besar yang menjadi alasnya, suara tangisannya menjadi satu-satunya tanda kehidupan di hutan yang gelap itu. Ketika ular sanca besar itu muncul dari balik semak-semak, matanya yang dingin dan tajam mengamati bayi itu dengan penuh perhatian. Ia mendekat perlahan, tubuh besarnya berkelok-kelok di atas tanah. Tetapi ketika ia hampir mencapai bayi itu, suara lain tiba-tiba terdengar dari kejauhan, suara derap langkah kaki yang cepat dan panik. Seekor anjing liar, dengan bulu hitam yang kusut dan tubuh kurus, muncul dari arah yang berlawanan. Anjing itu tampaknya telah mendengar tangisan bayi itu lebih dulu, dan meskipun ia tampak kelaparan, ia datang dengan rasa ingin tahu dan naluri pelindung. Ketika anjing itu melihat ular sanca besar yang melingkar di dekat bayi, ia langsung menggeram. Suara geramannya menggema, menciptakan ketegangan di udara. Ular itu berhenti sejenak, mengangkat kepala besarnya, matanya menatap anjing itu dengan tatapan dingin. Anjing itu melangkah maju, giginya yang tajam terlihat jelas, sementara ular itu mulai mengangkat tubuhnya, bersiap menyerang. Dalam hitungan detik, dua makhluk itu terlibat dalam pertarungan sengit di tengah kegelapan hutan. Anjing itu melompat ke arah ular, menggigit tubuhnya dengan kekuatan yang mengejutkan. Tetapi ular sanca itu tidak mudah menyerah. Ia melilitkan tubuhnya yang besar di sekitar anjing itu, mencoba menghancurkan tulang-tulangnya. Pertarungan itu berlangsung dengan liar, suara desisan ular dan lolongan anjing saling bercampur di udara. Bayi itu menangis semakin keras, seolah-olah memohon bantuan. Di tengah pertarungan itu, anjing tersebut berhasil menggigit kepala ular sanca, membuatnya melonggarkan lilitannya. Dengan luka yang cukup serius, ular itu akhirnya menyerah dan melarikan diri ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan bayi itu dan anjing yang kelelahan. Anjing itu, meskipun terluka, mendekati bayi yang masih menangis. Dengan naluri keibuannya, ia menjilati wajah bayi itu, mencoba menenangkannya. Tangisan bayi perlahan mereda, dan anjing itu berbaring di sampingnya, menjaga tubuh kecil itu agar tetap hangat di bawah udara malam yang dingin. Malam itu berlalu dengan perlahan. Di bawah cahaya bintang yang redup, anjing liar itu menjaga bayi yang tidak berdaya, seolah-olah itu adalah anaknya sendiri. Tidak ada yang tahu bagaimana bayi itu akan bertahan hidup di tengah hutan yang liar, tetapi satu hal jelas, ia tidak lagi sendirian. Anjing itu telah menjadi penjaga barunya, sebuah pelindung yang dikirim oleh takdir di tengah kegelapan belantara. Namun, ini baru permulaan. Perjalanan bayi itu menuju keselamatan masih panjang, dan hutan itu masih menyimpan banyak misteri serta bahaya yang menanti. Tetapi untuk malam itu, di bawah naungan pohon-pohon besar dan langit yang penuh bintang, bayi itu tidur dengan damai, dikelilingi oleh cinta sederhana dari makhluk yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya malam yang dingin membalut hutan dengan kesunyiannya.
Suara serangga malam terdengar bersahut-sahutan, mengiringi tangisan bayi yang masih belum berhenti. Ular sanca yang besar, yang sebelumnya melarikan diri dari anjing liar, kembali dengan hati-hati mendekati bayi itu. Tatapan matanya yang tajam kini menyimpan sesuatu yang lain, bukan rasa lapar, tetapi rasa ingin tahu yang mendalam. Tubuh mungil bayi itu tampak menggigil di atas dedaunan. Tangisannya semakin lemah, seperti kehabisan tenaga. Ular sanca, yang sebelumnya menjadi ancaman, kini melingkarkan tubuhnya perlahan di sekitar bayi itu, mencoba memberikan kehangatan dengan sisik tubuhnya yang hangat dan kokoh. Tapi bayi itu tetap menangis, suaranya memecah keheningan malam, seperti panggilan yang meminta bantuan. Di atas pohon besar yang menaungi mereka, seekor monyet putih dengan bulu yang bercahaya samar di bawah sinar bulan memperhatikan kejadian itu. Monyet itu adalah penghuni tertua dan terbijak di hutan, dikenal oleh semua makhluk sebagai pemimpin yang dihormati. Ia telah mengamati ular sanca selama bertahun-tahun, mengetahui bahwa makhluk besar itu sering mengikuti instingnya sendiri tanpa benar-benar memahami dunia di luar dirinya. Monyet putih itu bergelayutan dari cabang pohon ke cabang pohon, mendekati ular dan bayi itu dengan hati-hati. Ketika ia turun dari pohon, ular sanca melonggarkan lilitannya sedikit, memperhatikan kedatangan makhluk kecil itu dengan waspada. "Apa yang kau lakukan, Sanca?" tanya monyet putih dengan suara yang lembut, tetapi penuh otoritas. "Mengapa kau mendekati bayi manusia itu? Bukankah sebelumnya kau mencoba memburunya?" Ular sanca mendesis pelan, lalu menjawab dengan suara berat yang menggetarkan udara. "Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa harus melindunginya." Tangisannya mengusik sesuatu di dalam diriku. Namun, aku tidak tahu bagaimana caranya. Monyet putih mengamati bayi itu dengan penuh perhatian, lalu menoleh kembali pada ular sanca. "Makhluk manusia ini rapuh. Ia butuh lebih dari sekadar kehangatan tubuhmu. Ia butuh rasa aman, butuh kasih sayang, sesuatu yang mungkin sulit bagimu untuk memahaminya." Ular sanca menundukkan kepalanya, sedikit malu. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Tangisannya tidak berhenti. "Ajari aku, monyet. Aku ingin membantu, tetapi aku hanyalah seekor ular." Monyet putih itu tersenyum tipis, lalu mendekati bayi itu. Ia menjulurkan tangan kecilnya, mengusap pipi bayi dengan lembut. Bayi itu merespons dengan tangisan yang sedikit mereda, seolah-olah sentuhan itu memberikan ketenangan. "Kau terlalu keras, Sanca," kata monyet putih sambil menoleh. "Manusia kecil ini butuh kelembutan. Kau tidak bisa melilitnya begitu saja seperti mangsamu. Ia butuh diangkat dengan hati-hati, seperti daun yang tertiup angin." Dengan cekatan, monyet putih mengangkat bayi itu dengan tangannya yang kecil namun lincah, memosisikan tubuh bayi agar nyaman. Begini caranya. Ia merasa seperti berada di pelukan ibunya. Ular sanca mengamati dengan saksama. Perlahan, ia melingkarkan tubuhnya lebih lembut, menciptakan semacam sarang untuk bayi itu berbaring. Ketika monyet putih meletakkan bayi itu di sana, ular sanca menggerakkan tubuhnya dengan hati-hati, memberikan kehangatan tanpa menekan tubuh bayi. Tangisan bayi itu mereda sedikit, tetapi perut kecilnya masih berbunyi, tanda bahwa ia lapar. Monyet putih memandang ular sanca dengan serius. "Kau sudah memberikan kehangatan, tapi itu tidak cukup. Ia butuh makanan." "Apa yang bisa kumakan tidak cocok untuknya," kata ular sanca dengan suara rendah. "Itu sebabnya aku di sini," balas monyet putih sambil melompat ke atas cabang pohon. "Aku akan mencari buah-buahan untuknya. Tetaplah di sini, jagalah dia dari bahaya." Dengan gesit, monyet putih melompat dari pohon ke pohon, mencari buah yang paling manis dan lembut untuk bayi itu. Ia memilih beberapa buah mangga yang matang, menjatuhkannya ke tanah, lalu memecahnya dengan tangannya. Kembali ke tempat ular sanca, ia menunjukkan cara memberikan sari buah kepada bayi itu, menggunakan dedaunan sebagai mangkuk kecil. Bayi itu meminum sari buah itu dengan perlahan, tangisannya mereda sepenuhnya. Matanya yang kecil dan bening memandang monyet putih dan ular sanca bergantian, seolah-olah mencoba memahami siapa mereka. Malam itu, sesuatu yang ajaib terjadi di tengah hutan. Dua makhluk yang sangat berbeda, seekor ular dan seekor monyet, bekerja sama untuk merawat bayi manusia yang rapuh. Ular sanca memberikan kehangatan dari tubuhnya yang besar, melindungi bayi dari udara malam yang dingin dan serangga yang berkeliaran. Sementara itu, monyet putih terus mencari buah-buahan terbaik untuk memberikan nutrisi kepada bayi itu. Hari-hari berlalu, dan mereka mulai membentuk rutinitas. Monyet putih akan memimpin, menunjukkan apa yang harus dilakukan untuk menjaga bayi tetap hidup, sementara ular sanca menjadi penjaga setia yang selalu berada di dekat bayi. Mereka mulai memahami peran masing-masing,
menciptakan harmoni yang tak terduga di tengah hutan yang liar. Namun, persahabatan mereka tidak luput dari perhatian penghuni hutan lainnya. Banyak makhluk lain yang mulai memperhatikan bayi itu, ada yang penasaran, ada yang menganggapnya ancaman. Beberapa bahkan melihat bayi itu sebagai makanan mudah. Monyet putih, dengan kebijaksanaannya, tahu bahwa bahaya akan datang. "Sanca," katanya pada suatu malam, ketika bayi itu tertidur di sarang ular, "kita tidak bisa menjaganya di sini selamanya. Manusia tidak dibuat untuk hidup di hutan seperti ini. Kita harus menemukan cara untuk mengembalikannya ke dunia manusia." Ular Sanca mengangguk perlahan, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. "Bagaimana kita bisa melakukannya? Dunia manusia tidak seperti dunia kita. Mereka tidak akan menerima kita." "Kita tidak punya pilihan," jawab monyet putih dengan tegas. "Kita harus menemukannya keluarga. Sebelum hutan ini membawa bahaya yang lebih besar kepadanya." Namun, mereka tidak menyadari bahwa di kejauhan, sepasang mata sedang mengawasi mereka. Mata itu milik makhluk lain, seekor harimau besar, penguasa sebenarnya dari hutan itu. Dan ia tidak senang dengan kehadiran bayi manusia yang mulai mengusik keseimbangan dunianya. Petualangan bayi itu bersama dua penjaganya baru saja dimulai, tetapi tantangan yang lebih besar telah menunggu mereka di depan. Di tengah kegelapan hutan, di mana hukum alam memerintah, persahabatan dan keberanian akan diuji hingga batasnya, waktu terus berjalan, dan di tengah ancaman yang ada, bayi itu perlahan-lahan mulai tumbuh lebih kuat. Tangisannya yang dulu memecah keheningan kini telah berganti menjadi suara-suara kecil yang terdengar seperti tawa, mengisi kekosongan hutan dengan kehangatan yang tidak biasa. Monyet putih, dengan kecerdasannya, mengajari ular Sanca untuk memahami lebih banyak tentang kebutuhan bayi. Mereka membentuk rutinitas yang tidak biasa tetapi efektif, sebuah pola kerja sama yang seolah-olah melawan segala hukum alam. Namun, keharmonisan itu mulai terusik. Manusia, makhluk yang lebih berbahaya daripada harimau atau serigala, telah memasuki hutan dengan tujuan yang tidak diketahui. Pagi itu, udara hutan terasa lebih tegang daripada biasanya. Monyet putih, yang selalu berjaga di pohon-pohon tertinggi, mencium sesuatu yang tidak biasa di udara. Bau itu berbeda dari aroma harimau atau serigala. Lebih tajam, lebih mengancam, bau manusia. Ia memicingkan matanya, mengamati dari jauh. Di kejauhan, ia melihat mereka, sekelompok pemburu, berjalan perlahan di antara pepohonan, membawa senjata yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Monyet putih langsung turun ke bawah, melompat dari cabang ke cabang hingga tiba di sarang ular Sanca. "Manusia," katanya dengan nada panik. Ular Sanca, yang sedang melingkar di sekitar bayi untuk memberinya kehangatan, mengangkat kepalanya dengan cepat. "Manusia? Apa yang mereka lakukan di sini?" "Mereka berburu," jawab monyet putih. "Dan jika mereka menemukan bayi ini, mereka pasti akan membawanya. Kita harus menyembunyikannya sekarang." Ular Sanca mendesis dengan tegas. "Bawa dia ke tempat yang aman. Aku akan menghadapi mereka." "Tidak, kau tidak bisa melawan mereka sendirian," jawab monyet putih. "Mereka punya senjata. Mereka lebih berbahaya dari apapun yang pernah kita hadapi." Namun, tidak ada waktu untuk berdebat. Suara langkah kaki manusia semakin mendekat, membuat dedaunan di bawah mereka bergemerisik. Dengan cepat, monyet putih mengangkat bayi itu dan membawanya ke atas pohon, mencari tempat yang cukup tinggi dan tersembunyi di antara dedaunan lebat. Sementara itu, ular Sanca mulai memosisikan tubuhnya di antara semak-semak, menunggu manusia-manusia itu mendekat. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang melindungi bayi, ini juga tentang menjaga kehormatan hutan yang selama ini menjadi rumahnya. Para pemburu muncul di antara pepohonan, 4 orang dengan tubuh besar dan pakaian yang terlihat kotor oleh lumpur dan darah hewan. Salah satu dari mereka, seorang pria berjanggut tebal dengan mata tajam, memimpin kelompok itu. "Aku yakin ada sesuatu di sini," katanya sambil menunjuk jejak di tanah. "Lihat ini. Seperti jejak manusia kecil." "Manusia kecil?" tanya salah satu dari mereka, seorang pemuda kurus. "Apa maksudmu?" "Bayi." "Siapa tahu," jawab pria berjanggut itu dengan nada sinis. "Kalau memang ada bayi di sini, kita bisa membawanya ke kota. Kau tahu berapa harga yang bisa kita dapatkan? Orang-orang kaya suka hal-hal aneh seperti itu." Kelompok itu tertawa kecil, tetapi tawa mereka terhenti ketika mereka melihat sesuatu bergerak di semak-semak. Dengan hati-hati, pria berjanggut mengangkat senjatanya. Namun sebelum mereka bisa mendekat lebih jauh, ular Sanca muncul dari balik semak-semak. Tubuhnya yang besar dan berkilauan memantulkan cahaya matahari, membuat para pemburu terdiam sejenak. "Ular,"
teriak salah satu pemburu dengan nada panik, melangkah mundur. Tenang, balas pria berjanggut. Ini hanya ular sanca. Tidak berbisa. Kita bisa menangkapnya. Ular sanca, yang biasanya memilih menghindari manusia, kali ini tidak mundur. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mendesis dengan keras, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Pria berjanggut mengarahkan senjatanya, tetapi sebelum ia sempat menarik pelatuk, ular sanca meluncur dengan kecepatan yang mengejutkan, melilit salah satu pemburu muda, menjatuhkannya ke tanah. Pemuda itu berteriak, mencoba melepaskan diri, tetapi kekuatan ular terlalu besar. Sementara itu, monyet putih yang berada di atas pohon mengamati situasi dengan cermat. Ia tahu bahwa ular sanca tidak bisa menghadapi semua pemburu itu sendirian. Dengan cepat, ia mengambil buah-buahan keras dan ranting-ranting tajam dari pohon di sekitarnya. Dengan akurasi luar biasa, ia mulai melempari para pemburu, mengenai kepala mereka satu persatu. "Apaan ini?" teriak salah satu pemburu, mencoba melindungi wajahnya. Monyet putih terus menyerang, melompat dari satu cabang ke cabang lain, menciptakan keributan besar yang membuat para pemburu kehilangan fokus. Salah satu dari mereka mencoba menembaknya, tetapi gerakan monyet putih terlalu cepat, dan tembakannya hanya mengenai dedaunan. Di bawah, ular sanca berhasil melilit pemburu yang lain, membuat mereka semakin panik. Pria berjanggut mulai menyadari bahwa mereka kalah jumlah, dan situasi ini lebih berbahaya daripada yang mereka duga. "Kita harus pergi," teriak salah satu pemburu, matanya penuh ketakutan. Dengan tergesa-gesa, mereka mundur, meninggalkan senjata dan peralatan mereka di belakang. Ular sanca melonggarkan lilitannya, membiarkan mereka melarikan diri. Monyet putih turun dari pohon, memastikan bahwa mereka benar-benar pergi sebelum kembali ke tempat bayi itu disembunyikan. Malam itu, ular sanca dan monyet putih berkumpul di sekitar bayi yang kini tertidur dengan damai. Monyet putih menatap ular sanca dengan tatapan penuh arti. "Ini baru awal," katanya dengan suara serius. "Mereka akan kembali. Manusia tidak pernah menyerah. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama." Ular sanca mendesis pelan, seolah setuju. "Kemana kita harus pergi? Dunia manusia bukan tempat untuk kita. Mereka tidak akan menerima kita." Monyet putih menghela napas. "Aku pernah mendengar tentang sebuah desa di ujung hutan. Tempat di mana manusia hidup dengan damai. Kita harus membawanya ke sana. Tetapi perjalanan itu penuh bahaya, dan kita harus siap menghadapi apapun." Ular sanca mengangguk. "Aku akan melindunginya. Apapun yang terjadi." Dengan keputusan itu, mereka memulai persiapan untuk perjalanan yang penuh risiko. Di tengah kegelapan malam, di bawah bintang-bintang yang berkilauan, kedua makhluk hutan itu bersumpah untuk melindungi bayi manusia ini dengan segala cara. Namun, perjalanan ke desa manusia tidak akan mudah. Bahaya yang lebih besar telah menunggu mereka, baik dari dalam hutan maupun dari dunia manusia itu sendiri. Ujian terakhir bagi keberanian dan persahabatan mereka akan segera tiba. Dan nasib bayi itu, serta hubungan tak biasa yang telah terjalin di antara mereka, akan ditentukan oleh kekuatan cinta dan pengorbanan. Malam itu, di sebuah desa kecil di pinggiran hutan, kabar tentang seorang bayi yang ditemukan di tengah belantara mulai menyebar dari mulut ke mulut. Salah satu pemburu yang selamat dari serangan ular dan monyet membawa cerita itu dengan wajah pucat dan penuh ketakutan. "Aku tidak tahu bagaimana mungkin," kata pemburu itu dengan suara bergetar, "tapi ada bayi manusia di sana. Di tengah hutan. Dan dia dijaga oleh seekor ular sanca besar dan monyet putih yang menyeramkan." Kabar ini menarik perhatian banyak penduduk desa, termasuk seorang wanita muda bernama Laksmi. Ia adalah saudara jauh dari bayi yang dibawa oleh neneknya ke hutan beberapa bulan lalu. Meski neneknya tidak pernah kembali, Laksmi selalu memiliki firasat kuat bahwa keponakannya masih hidup. Mendengar cerita itu, hatinya berdebar kencang. "Bayi itu," gumam Laksmi pada dirinya sendiri, "itu pasti dia. Keponakanku." Malam itu, Laksmi duduk di depan perapian bersama suaminya, Wira, yang seorang pemburu berpengalaman. "Aku harus pergi ke hutan," katanya dengan suara mantap. Wira menatapnya, alisnya terangkat tinggi. "Kau tidak serius, kan? Hutan itu penuh dengan bahaya. Harimau, ular, pemburu liar, bahkan makhluk-makhluk gaib yang kita tidak tahu." "Ini bukan soal aku," jawab Laksmi tegas. "Ini soal keponakanku. Dia adalah satu-satunya keluarga yang aku miliki setelah nenek meninggal. Aku tidak bisa membiarkannya tinggal di sana, sendirian, tanpa perlindungan. Kalau pemburu itu bisa melihatnya, siapa tahu apa yang bisa dilakukan orang lain padanya." Wira menghela napas panjang, menatap mata istrinya yang penuh dengan tekad. Ia tahu bahwa Laksmi tidak akan mundur.
Kalau begitu, aku ikut denganmu, katanya akhirnya. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, dan aku tidak bisa membiarkanmu masuk ke hutan sendirian. Laksmi mengangguk, merasa sedikit lega. Terima kasih, katanya lirih. Keesokan paginya, dengan persiapan yang matang, Laksmi dan Wira memulai perjalanan mereka ke dalam hutan. Mereka membawa bekal makanan, obor, dan pisau untuk perlindungan. Laksmi mengenakan kain yang dulu milik neneknya, berharap itu bisa membimbing mereka ke jejak bayi tersebut. Namun, hutan itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Pepohonan besar dengan akar yang mencuat seperti tangan-tangan raksasa menghalangi jalan mereka. Suara burung hantu, serangga, dan gemerisik dedaunan membuat suasana semakin mencekam. Wira, yang berjalan di depan, sesekali berhenti untuk memeriksa jejak di tanah. Ada sesuatu di sini, katanya, menunjuk ke arah bekas lilitan besar di atas tanah berlumpur. Ini pasti ular sanca yang diceritakan pemburu itu. Ukurannya besar sekali. Laksmi menelan ludah, tetapi ia menolak untuk menyerah. Kalau ular itu menjaga bayi itu, mungkin dia tidak seburuk yang kita kira, katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Di tengah hutan, ular sanca dan monyet putih mulai merasakan sesuatu yang aneh. Monyet putih, yang sedang mencari buah untuk bayi, berhenti dan mengendus udara. Manusia lagi, gumamnya, melompat turun dari pohon dan mendekati ular sanca. Ular sanca mengangkat kepalanya, matanya menyipit. Mereka tidak pernah berhenti, bukan? Kita harus menyembunyikan bayi ini lagi, kata monyet putih. Kalau mereka menemukan dia, mereka akan membawanya pergi. Kita tidak tahu apakah niat mereka baik atau buruk. Ular sanca mengangguk. Dengan tubuh besarnya, ia melilit bayi itu dengan lembut, melindunginya di tengah tubuhnya yang kuat. Sementara itu, monyet putih melompat ke pohon yang lebih tinggi, mengamati dari kejauhan untuk mencari tanda-tanda bahaya. Laksmi dan Wira semakin masuk ke dalam hutan, mengikuti jejak yang mereka temukan. Laksmi berhenti sejenak, memegang kain neneknya yang melilit di lehernya. Aku tahu kita semakin dekat, katanya dengan keyakinan. Namun, tiba-tiba, suara mendesis keras terdengar dari belakang mereka. Laksmi dan Wira berbalik dengan cepat, dan di sana, di balik semak-semak, ular sanca besar muncul. Tubuhnya yang berkilauan seperti emas di bawah sinar matahari yang menembus celah-celah daun. Wira mengangkat pisaunya, tetapi Laksmi menahannya. Jangan, serunya. Apa maksudmu, jangan? Tanya Wira dengan bingung. Lihat matanya, bisik Laksmi. Dia tidak menyerang. Dia hanya menjaga sesuatu. Ular sanca mendesis lagi, tetapi kali ini suaranya lebih pelan, hampir seperti peringatan. Di atas, monyet putih mulai memanjat turun, memegang sebuah ranting besar di tangannya. Wira bersiap melawan, tetapi Laksmi mengambil langkah maju. Dengan hati-hati, ia meletakkan kain neneknya di tanah, memperlihatkan bahwa ia tidak berniat menyakiti. Aku hanya ingin keponakanku, katanya dengan suara lembut. Tolong kalau kalian tahu di mana dia, biarkan aku membawanya pulang. Ular sanca dan monyet putih saling menatap, seolah berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tahu bahwa Laksmi berbeda dari pemburu-pemburu yang datang sebelumnya. Matanya penuh cinta, bukan kebencian. Setelah beberapa saat yang tegang, ular sanca perlahan melonggarkan lilitannya, memperlihatkan bayi itu yang tertidur dengan damai. Laksmi terseduh-seduh melihatnya. Ia melangkah maju dengan hati-hati, berlutut di depan ular sanca. Terima kasih, katanya dengan tulus. Terima kasih telah menjaganya. Monyet putih turun dari pohon, masih waspada. Namun, ketika ia melihat Laksmi memeluk bayi itu dengan lembut, ia tahu bahwa manusia ini bukan ancaman. Wira, yang masih bingung dengan apa yang terjadi, akhirnya menurunkan pisaunya. Apa sekarang kita pergi? Tanyanya. Ya, jawab Laksmi, menggendong bayi itu erat-erat. Tapi sebelum kita pergi, kita harus berterima kasih kepada mereka. Laksmi menatap monyet putih dan ular sanca dengan penuh rasa hormat. Aku tidak tahu bagaimana kalian bisa melakukan ini, tapi aku berutang segalanya kepada kalian. Perjalanan kembali ke desa tidaklah mudah. Namun, Laksmi dan Wira merasa bahwa mereka tidak sendiri. Dari kejauhan, ular sanca dan monyet putih mengawasi, memastikan bahwa mereka aman sampai ke tepi hutan. Di desa, Laksmi disambut dengan air mata kebahagiaan oleh penduduk yang mengenal bayi itu. Kisah tentang keberanian ular sanca dan monyet putih mulai menyebar, menjadi legenda yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Namun, di dalam hutan, monyet putih dan ular sanca hanya memandang dari kejauhan, sebelum akhirnya kembali ke dalam belantara yang menjadi rumah mereka. Meskipun mereka telah kehilangan bayi itu,
Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan. Kini, hutan kembali menjadi tempat sunyi yang mereka kenal, tetapi kenangan tentang bayi manusia itu akan tetap hidup di hati mereka. 5 tahun telah berlalu sejak bayi itu pertama kali ditinggalkan di tengah belantara hutan. Kini, ia telah menjadi seorang anak kecil yang kuat dan lincah, dengan rambut hitam kusut yang memanjang hingga bahunya dan tubuh mungil yang gesit melompati akar-akar pohon. Ia tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang dengan caranya sendiri, diajari oleh 2 penjaga yang aneh namun penuh kasih, ular sanca dan monyet putih. Anak itu, yang oleh monyet putih diberi nama Suma, sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hutan. Ia belajar memanjat pohon dengan lincah dari monyet putih, menemukan buah-buahan yang aman untuk dimakan, dan menghindari tanaman beracun. Dari ular sanca, ia belajar kesabaran, keberanian, dan bagaimana membaca bahaya yang tidak terlihat. Bersama mereka, Suma telah tumbuh menjadi anak hutan yang penuh rasa ingin tahu, tak kenal takut, dan bebas. Namun, pada suatu pagi yang cerah, keseimbangan itu terganggu. Di tepi hutan, Laksmi dan Wira kembali muncul. Kali ini, mereka tidak sendirian. Bersama mereka, beberapa anggota keluarga yang lain membawa perbekalan, pakaian, dan peralatan. Setelah bertahun-tahun mendengar kisah tentang anak kecil yang tinggal di hutan, keluarga itu akhirnya memutuskan untuk masuk lebih jauh, meski tahu risikonya. Sudah lama sekali, gumam Laksmi sambil menatap hutan lebat di depan mereka. Apa dia masih hidup? Apa dia akan mengenali kita? Wira menepuk pundak istrinya. Kita tidak akan tahu kalau kita tidak mencoba. Dia pasti masih di sana. Kau tahu firasatmu selalu benar. Dengan hati-hati, mereka mulai melangkah masuk ke dalam hutan. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke kehidupan yang telah lama mereka bayangkan, tetapi juga lebih dekat ke dunia liar yang tak mereka kenal. Di tengah hutan, Suma sedang bermain dengan ular sanca dan monyet putih. Tawa kecilnya memenuhi udara ketika monyet putih menjatuhkan beberapa buah liar dari pohon, dan Suma dengan cekatan menangkapnya di tangan mungilnya. Ular sanca, seperti biasanya, melingkar di dekat mereka, mengawasi dengan tenang. Tiba-tiba, monyet putih mengendus udara, menghentikan permainannya. Matanya menyipit, dan ia memanjat ke cabang yang lebih tinggi untuk melihat lebih jelas. Dari kejauhan, ia melihat sekelompok manusia yang perlahan mendekat. "Manusia," kata monyet putih dengan nada waspada. Ular sanca mengangkat kepalanya, melirik ke arah monyet putih. Apakah mereka sama seperti yang sebelumnya? Monyet putih mengamati lebih lama. "Tidak," katanya akhirnya. "Yang ini berbeda. Mereka tidak membawa senjata." Namun, ular sanca tetap siaga. "Kita harus melindungi Suma. Dia adalah bagian dari kita sekarang." Monyet putih turun ke bawah, menatap Suma yang sedang duduk sambil menggigit buah. "Suma," katanya dengan lembut, "ada manusia yang mendekat. Kau harus tetap bersamaku dan ular. Jangan pergi kemanapun." Suma menatap monyet putih dengan bingung. "Manusia? Apa itu?" Monyet putih terdiam sejenak. Bagaimana ia bisa menjelaskan pada Suma bahwa manusia adalah bagian dari dirinya? Bahwa manusia adalah keluarganya, namun sekaligus ancaman yang pernah hampir merenggutnya? Laksmi dan kelompoknya terus berjalan, mengikuti jejak yang mereka temukan di tanah. Jejak-jejak itu tampak kecil, seperti milik seorang anak. "Itu dia," kata Laksmi, jantungnya berdegup kencang. "Ini pasti dia." Kita semakin dekat. Mereka tidak perlu menunggu lama sebelum akhirnya mereka tiba di sebuah kawasan hutan terbuka, di mana matahari masuk melalui celah-celah pohon. Di sana, di tengah hamparan rerumputan, mereka melihat seorang anak perempuan kecil duduk di atas akar pohon, dikelilingi oleh seekor ular besar dan seekor monyet putih. Laksmi berhenti sejenak, menahan napas. Anak itu, meskipun ia lebih besar sekarang, Laksmi mengenali wajahnya. Itu adalah keponakannya. "Suma," Laksmi berbisik, air matanya mulai mengalir. Mendengar namanya, Suma mendongak. Ia menatap Laksmi dengan bingung, tetapi juga dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya ia melihat manusia lain selain pemburu-pemburu yang dulu pernah masuk ke hutan. Namun, sebelum Suma bisa mendekat, ular sanca meluncur ke depan, melindungi anak itu dengan tubuh besarnya. Ular itu mendesis, memperingatkan kelompok manusia untuk tidak mendekat lebih jauh. Laksmi mengangkat tangannya dengan perlahan, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak berniat jahat. "Aku bukan musuhmu," katanya dengan suara lembut. "Aku hanya ingin membawa Suma pulang. Dia keluargaku." Monyet putih melompat turun dari pohon, berdiri di antara ular sanca dan manusia. Ia memandang Laksmi dengan tajam, mencoba membaca niatnya. "Dia bukan milik kalian lagi,"
kata monyet putih dengan suara rendah, seolah-olah manusia bisa mengerti. Dia milik hutan. Kami telah merawatnya. Kami telah melindunginya. Apa yang bisa kalian lakukan yang lebih baik dari itu? Tentu saja, Laksmi tidak mengerti apa yang dikatakan monyet putih, tetapi ia bisa merasakan ketegangan di udara. Ia berlutut di tanah, menatap Suma dengan mata penuh air mata. Suma, panggilnya, suaranya lembut. Namamu Suma. Aku adalah bibimu. Aku datang untuk membawamu pulang. Suma menatap wanita itu dengan bingung. Kata-katanya terasa asing, tetapi suara lembut itu menggugah sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Pulang? Tanya Suma perlahan. Ya, jawab Laksmi, air matanya mengalir deras. Ke rumahmu. Ke tempat di mana kau lahir. Pertemuan itu menjadi momen penuh haru, tetapi juga penuh ketegangan. Ular sanca dan monyet putih enggan melepaskan Suma. Bagi mereka, anak ini adalah bagian dari keluarga mereka. Namun, di sisi lain, Laksmi juga memiliki hak untuk membawa Suma kembali ke dunia manusia. Dengan hati-hati, Laksmi mendekat, mengulurkan tangannya kepada Suma. Anak kecil itu menatap tangannya, ragu-ragu. Ia menoleh ke ular sanca dan monyet putih, seolah meminta izin. Ular sanca mendesis pelan, dan monyet putih mengangguk dengan berat hati. Mereka tahu bahwa ini adalah keputusan Suma sendiri. Perlahan, Suma melangkah maju, tangannya menyentuh tangan Laksmi. Apa itu rumah? Tanyanya polos. Laksmi tersenyum di tengah tangisnya. Tempat di mana kau dicintai. Namun, di dalam hutan yang telah menjadi rumahnya selama 5 tahun, Suma meninggalkan bagian dari dirinya sendiri. Ia tidak hanya anak manusia, tetapi juga anak hutan, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Ketika mereka berjalan menjauh, ular sanca dan monyet putih tetap diam di tempat, memandang dari kejauhan. Di hati mereka, rasa kehilangan itu begitu nyata, tetapi mereka tahu bahwa mereka telah melakukan tugas mereka. Hutan akan selalu menjadi bagian dari dirinya, kata monyet putih dengan suara pelan. Ular sanca mengangguk. Dan dia akan selalu menjadi bagian dari kita. Hari itu, langit cerah dan angin bertiup lembut menyusuri pepohonan yang masih tampak rimbun di sekitar hutan. Keluarga Laksmi berjalan dengan perlahan, menggendong Suma yang kini mengenakan pakaian yang bersih dan terawat. Tangan kecilnya menggenggam erat tangan Laksmi, sementara matanya sesekali menatap ke belakang, ke arah hutan yang telah menjadi rumahnya selama 5 tahun. Ular sanca dan monyet putih mengawasi dari kejauhan, bersembunyi di balik pepohonan besar. Mereka tidak bergerak, tetapi mata mereka mengikuti setiap langkah Suma dengan penuh perhatian. Mereka tahu bahwa waktu untuk berpisah telah tiba. Suma berhenti sejenak, merasakan sesuatu yang dalam di hatinya. Ia menoleh, dan pandangannya bertemu dengan mata ular sanca yang besar dan bijaksana. Monyet putih melompat turun dari cabang terdekat, mendekat dengan langkah pelan. Aku akan merindukan kalian, kata Suma dengan suara kecil, hampir seperti bisikan, namun penuh dengan perasaan. Ia menyadari bahwa meskipun ia akan pergi, hutan dan 2 makhluk yang telah merawatnya akan selalu ada di dalam dirinya. Ular sanca mendesis lembut, seolah menjawab perasaan Suma. Dengan gerakan yang penuh kelembutan, tubuh besar ular itu melingkari Suma untuk terakhir kalinya, memberi pelukan hangat yang penuh dengan kasih sayang. Monyet putih turun, meraih tangan Suma, dan dengan gerakan yang lembut mengusap rambutnya. Jaga dirimu, anak manusia, kata monyet putih, meskipun suaranya tidak terdengar oleh Suma, namun ia tahu bahwa kata-kata itu sampai ke hati kecilnya. Suma hanya mengangguk, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Perpisahan ini adalah sesuatu yang baru baginya, sesuatu yang berat untuk dipahami. Namun, ia merasa bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil, sebuah perjalanan baru yang akan membawanya kembali ke dunia manusia, ke tempat yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Laksmi menatap Suma dengan penuh kasih, menatap ke belakang ke arah ular sanca dan monyet putih yang perlahan menghilang ke dalam hutan. Mereka akan selalu ada di hati kita, katanya dengan suara pelan, hampir tidak terdengar oleh Suma yang masih menghadap ke arah hutan. Dengan perlahan, keluarga Laksmi melanjutkan perjalanan mereka menuju batas hutan. Ular sanca dan monyet putih tetap mengawasi, tidak bergerak, tetapi mereka tahu bahwa mereka telah memberikan bagian terbaik dari diri mereka untuk melindungi Suma. Mereka berdua tetap berdiri di sana, seolah menjaga batas hutan yang telah lama menjadi rumah mereka. Sebelum Suma dan keluarga sepenuhnya meninggalkan hutan, ular sanca dan monyet putih terakhir kali muncul di antara pepohonan. Mereka berdiri, saling berpandangan satu sama lain, seolah mengucapkan selamat tinggal. Suma menoleh sekali lagi,
dan meskipun ia tahu itu adalah perpisahan, ada rasa damai yang aneh mengalir di hatinya. Hutan akan selalu ada di dalam dirinya. Dan dua sahabat itu, ular sanca dan monyet putih, akan selalu hidup dalam kenangan, dalam cerita yang terus diceritakan. Kembali di desa, Suma diingat oleh penduduk desa sebagai anak yang telah lama hilang, dan kini kembali ke pelukan keluarganya. Tetapi tak ada yang tahu, atau lebih tepatnya tak ada yang bisa mengungkapkan, kisah penuh keajaiban yang terjadi di balik hutan itu. Kisah tentang seorang bayi perempuan yang dibesarkan oleh makhluk-makhluk hutan yang tidak hanya melindunginya, tetapi juga memberinya pelajaran hidup yang tak bisa diberikan oleh siapapun. Namun, legenda tentang ular sanca besar dan monyet putih terus hidup. Mereka menjadi simbol perlindungan dan kesetiaan, cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut di sekitar api unggun pada malam yang sunyi. Orang-orang mulai menganggap mereka sebagai penjaga hutan yang tak tampak, melindungi bukan hanya anak-anak manusia, tetapi seluruh kehidupan di dalam hutan. Cerita tentang ular sanca dan monyet putih bukan hanya sekadar legenda yang mengisi waktu luang, tetapi juga menjadi pengingat akan keberanian, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terlihat. Mereka akan terus hidup dalam cerita, dalam hati manusia, sebagai makhluk-makhluk yang tidak hanya menjaga kehidupan tetapi juga memberi cinta dan perlindungan tanpa pamrih. Dan ketika Suma tumbuh besar, ia tidak pernah melupakan dua sahabatnya yang telah mengajarinya banyak hal. Ia tahu bahwa meskipun ia hidup di dunia manusia sekarang, hutan dan kedua makhluk itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Mereka adalah bagian dari masa lalunya yang tak akan pernah ia lupakan, suatu kenangan yang akan terus hidup, bukan hanya dalam cerita, tetapi dalam setiap langkah hidupnya. Akhirnya, cerita itu terus hidup, dibagikan dari generasi ke generasi. Dan selama ada cerita tentang ular sanca besar dan monyet putih, hutan akan selalu menjadi tempat yang penuh misteri, keajaiban, dan kasih yang abadi.